Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Masih edisi informasi pembagian dividen ya, karena lagi musim nih. Kali ini saham Bank Niaga ya, BNGA ya, yang baru saja mengumumkan ya besaran dividennya nih. Dividennya masuk jumbo ya. Berapa jumbonya? Ya jumbo buat saya, belum tentu jumbo buat teman-teman sih ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai saya ingin mempromosikan ya beberapa video yang sudah saya upload di channel Investor Jelata ini, khususnya review laporan keuangan akhir tahun dan prediksi dividen dari emiten-emiten yang rutin ya, bagikan dividen jumbo ya, mulai dari yang batubara di kiri nih, lalu ada MPMX ya, lalu ada Telkom dan juga daftar dividen ya, yang kumdatnya jatuh pada tanggal 5 sampai dengan 16 April ya. Mungkin teman-teman yang ingin mengetahui ya emiten apa saja yang memberikan dividen dengan kumdat di tanggal ini, bisa nonton videonya nanti, linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Sedangkan video-video lainnya nanti bisa cari di kolom deskripsi. Oke, kita review lagi ya Bank Niaga ini ya. Di tahun 2023 ya, pendapatannya itu naik 16,7% ya dibandingkan tahun 2022. Tapi kalau kuartal 4 versus kuartal 3-nya, kuartal 4-nya ada penurunan sedikitnya, sekitar 2,07% dibandingkan kuartal 3-nya ya. Lalu bagaimana dengan profitnya? Nah, profitnya juga naik cukup tajam ya di tahun 2023 ini ya, naik 28,4%, yang tadinya 5,04 triliun menjadi 6,4 triliun. Tapi ya untuk kuartal 4-nya juga sama seperti revenue ya. Profit di kuartal 4 itu turun 5,75% dibandingkan kuartal 3. Dan dari tahun 2021 berarti ke 2022 tuh naik juga ya, baik income-nya, baik laba bersihnya maupun untuk pendapatannya. Jadi ya sudah 2 tahun berturut-turut dia selalu tumbuh ya, baik dari sisi revenue maupun dari sisi laba bersihnya. Oke, sekarang kita lihat ya histori PR-nya 5 tahun terakhir ini ya. Dia paling tinggi, wah, sempat sampai ke 14-an lebih nih ya di sini ya, dan paling rendahnya di sekitar 4 kali ya. Dan rata-ratanya di 7,39, dan saat ini dia diperdagangkan di 8,08 kali ya untuk PR-nya. Jadi dia sedikit over value ya dibandingkan rata-rata PR 5 tahun terakhir. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, PBV-nya jauh lebih over value ya kalau kita lihat historis PBV-nya, di mana rata-rata 5 tahun terakhir itu di 0,65 saja. Saat ini dia diperdagangkan di 1,06 ya. Kalau kita lihat ya, paling rendahnya dia pernah sampai ke 0,3 nih di sini ya. Dan paling tingginya ya sekarang ini ya di 1,0, mungkin di 1,1 ya paling tingginya ya. Mungkin karena dia sudah 2 tahun berturut-turut ya, growth-nya sangat besar ya, laba bersihnya, jadi dia dihargai lebih oleh market gitu ya, makanya PBV-nya bisa naik terus ya, sampai ke 1 kali ini. Nah, tapi kalau kita ini ya, anggap harga wajarnya itu adalah ketika PBV-nya di 0,65 ya, maka book value saat ini kan di 1956,57 ya. Kita kalikan dengan 0,65 ini ya, yang PBV rata-rata 5 tahun terakhir, maka harga wajar itu ada di 1271,77 ya. Nah, mengenai harga wajar ini bisa teman-teman adjust aja ya, jika teman-teman merasa PBV wajarnya itu di 1 kali gitu misalnya, atau di 0,94 ini ya, tinggal dikalikan aja dengan 1956,57 gitu ya. Kalau saya ya simpel aja, saya lihat historis PBV 5 tahun terakhir ya gitu ya. Nah, di hari Rabu 3 April ya, dia closing di 2080 ya, sehingga harga 2080 ini kemahalan lah ya, over value sebesar 38%-an ya dibandingkan harga wajar yang tadi sudah saya asumsikan ya di 1271. Tapi bukan berarti saya akan yakin ya kalau si BNGA ini akan turun dalam waktu dekat ke ke 1271 ya. Ya kan belum tentu juga gitu, tapi ya sebagai ancer-ancer ya, ya ini agak kemahalan lah, karena emang PBV-nya udah jauh sekali dari PBV rata-ratanya ya, yang 0,65 gitu ya.
Oke, lalu kita bandingkan ya dengan bank-bank lainnya ya, NISP, BDMN, lalu ada BUMN, BBNI, BBCA, dan BJTM, di mana earning per share dari BNGA ini 260 ya. Ya paling besar di sini siapa? BNI ya, tapi BNGA ini di atasnya NISP ya, tapi masih kalah dari Bank Danamon ya. Ini kan yang sama-sama swasta ya. Lalu untuk PERDE di 8,08 ya, lebih tinggi ya dibandingkan NISP maupun Bank Danamon ya, tapi masih di bawahnya BNI ya. Dan yang paling kecil di sini PER-nya ya Bank Jatim nih, BJTM. Lalu untuk PBV dia di 1,06 ya. Ini lebih tinggi juga nih dibandingkan NISP dan BDMN ya. Bahkan BDMN yang paling kecil ya di 0,54. Nah, kalau kita lihat PBV-nya ya, PBV kan 1,06 nih ya. BBNI nih ya, yang bank yang lebih besar daripada Bank Niaga itu di 1,27 gitu ya. Jadi bisa dibilang ya BNGA udah mendekati BNI gitu ya. Nah, sedangkan kalau NISP sama BNM kan setara lah dengan BNGA. Bisa kita lihat juga dia lebih mahal nih, lebih besar ya PBV-nya ya. Bahkan BDMN setengahnya ya, ya hampir setengahnya lah gitu ya. Ya tapi itu karena juga BDMN ROE-nya hampir setengahnya dari BNGA ya. Jadi ya masih wajar aja gitu ya di PBV di 1,06 ini gitu ya. Oke, untuk ROE-nya dia 13,12%, paling besar di antara NISP maupun BDMN. Dan ya yang paling besar di sini ROE-nya adalah Bank BCA, tapi Bank BCA bisa lihat sini PER-nya 23,89 ya. Ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komen ya, apakah BNGA ini memang sudah harga fairnya itu di PBV 1,06 ya, atau dia di bawah 1 gitu ya, seperti NISP gitu misalnya 0,8, atau memang udah wajar nih dia di atas 1 ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, kita lihat chart dari BNGA di sini, di mana dia all time high-nya di 2.600 nih ya, di tahun 2011 apa 2010 nih ya, sekitar itulah, di akhir 2010 atau di awal 2011 ya. Dan kalau kita lihat historis pembagian dividennya ya, 3 tahun terakhir ya, dia misalnya di sini ya di tahun 2021 ya, ketika selesai bagi dividen dia harganya turun, tapi pada akhirnya bisa naik lagi ya ke harga sebelum pembagian dividen gitu. Lalu di tahun berikutnya 2022 sama nih, ada gap cukup besar malah ya. Tapi pada akhirnya bisa ketutup juga nih ya. Ketutupnya di mana? Di sini ya. Cukup lama sih ketutupnya gapnya. Lalu di tahun lalu 2023 ada gap besar juga, tapi ini lebih cepat nih. Kayaknya sebulan aja udah balik lagi ya, bahkan melebihi dari harga sebelum dia membagikan dividen. Jadi historis 3 tahun terakhir gap yang terbentuk setelah pembagian dividen itu bisa tertutup ya di kasus Bank Niaga ini. Oke, ini catatan lama aja ya. Waktu itu dia sideways cukup lama ya, dari Agustus 2023 sampai ke Februari 2024 ya, sideways, baru dia bisa break 1815 ini ya. Lalu dia terus naik nih sampai dia bikin all time high tadi, all time high-nya kan di 2600 ya. Ya 2600 ya. Oke. Nah, berarti dia resisten berikutnya ya di sini ya, di 2200 ini, dengan support di 2040 sampai dengan 2060 ya. Kalau ini jebol ya, berarti support berikutnya di 1905 sampai dengan 1930. Nah, kalau secara EMA dia jelas ya masih uptrend ya, baik secara short term maupun long term ya. Dan ini adalah historis dividen BNGA ya, dia 3 tahun terakhir tuh di sekitar 50-an ya dividen payout ratio-nya ya, 54 sampai dengan 57 ya. Dan waktu itu saya bikin video ya di awal Maret ya. Di awal Maret saya bikin video setelah kalau nggak salah judulnya tuh dividen battle ya antara BNGA dengan NISP. Dan di video itu saya bikin prediksi ya, kalau dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu, maka dividennya sekitar 146,64 gitu ya. Dan saat itu potensi dividen yieldnya 7,48 karena harga sahamnya ini masih di 1960 ya. Jadi kita
cek apakah prediksi 146,64 ini mendekati kenyataannya atau jauh ya. Nah ini dia cum date-nya di 19 April dan dividen payout ratio-nya 50% ya, jadi di bawah prediksi ya dividen payout ratio-nya. Lalu berarti jumlah dividennya adalah 122,67 ya. Jadi ya meleset ya. Dari dividen payout ratio-nya udah meleset ya, 50% versus prediksi saya 56,95 gitu ya. Jadi ya lumayan jauh ya bedanya, berapa 6% mungkin ya, 6-7% ya. Dan di sini dia harga saham terakhir kan di hari Rabu ini di 2080, maka potensi dividen yield-nya sekitar 5,89. Jadi masih jumbo lah ya. Jumbo versi saya itu adalah di atas bunga deposito ya, di atas 4,25 ya. Udah cukup besar gitu ya. Nah, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah dividen BNGA ini sudah sesuai harapan teman-teman yang megang BNGA ya, atau lebih kecil dari harapan teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan buat yang belum punya BNGA, apakah tertarik beli BNGA di harga sekarang nih yang sudah agak di pucuk lah ya, di atas gitu ya, atau di skip aja ya si BNGA ini? Silahkan tuliskan juga pendapat teman-teman di kolom komen. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk support, like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.